Seharusnya baca dari ayat sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa mengumpamakannya seperti itu? Mengumpamakannya dengan kekejaman gitu. Itu kata kiasan. Nah, kiasan. ada ya kata kiasan. Sudah perumpamaan dikiaskan pula ya. Gimana bang, sudah perumpamaan dikiaskan pula oleh kalian? Ada macam-macam. Iya, sudah perumpamaan, udah dibilang perumpamaan dikiaskan pula. Macam mana itu? Yang saya tanyakan, kalau itu perumpamaan, kenapa diperumpamakan dengan sesuatu yang sangat kejam? Coba Anda baca Matius 10 nomor 34. Apa yang dikatakan Yesus? Aduh, gatel-gatel saya ini. Matius 10 nomor 34. Jeda pula dia. Ada ya. Macam mana pula, iya. Bang Leonardo de Caprak. Soalnya ngomongnya ngecaprak mulu kayak gitu. Bang. Wah, ini pingsan ini. Aduh, mana abangnya ini? Gimana tuh? Ngadat BPJS jaringannya ini teman-teman. Ngelak lagi. Bang. Kamu baca aja, kamu baca. Bang. Kamu baca ya, saya nggak ada. Milik Anda ngadat-ngadat bang, jaringannya jelek itu, ngelak. Ya sesuai dengan. Mungkin kuota abang lagi habis itu. Iya, kuotanya mau habis, mungkin itu ngelak gitu. Bang? Ya. Iya, patah-patah tadi. Ini udah lancar atau belum nih? Iya, coba kita lihat dulu. Mana orangnya kok malah nggak kelihatan orangnya, Bang? Nah, gitu dong. Udah lancar ini. Ya, silakan. Ya, dibacakan. Baik, saya bacakan ya. Nih. Kata Yesus, ya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Janganlah kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi melainkan pedang. Aku nggak bawa damai, kata Yesus ke muka bumi ini, tapi aku bawa pedang. Pertanyaan saya sama abang dulu, ya, tes logika kita. Ya, baca ayat 1, ayat pertama dulu kita bahas, ya. Buat apakah Yesus bawa pedang? Bentar dulu, kita nanti bahas selanjutnya. Saya tanya dulu, buat apakah Yesus bawa pedang? Bentar dulu, nanti kita bahas selanjutnya. Saya tanya dulu yang 1 ayat itu, ya. Buat apakah Yesus bawa pedang? Saya mau tahu dulu. Itu pedang itu firman Allah. Firman Allah, pedang. Ada pedang firman Allah. Di mana Anda katakan pedang itu firman Allah? Ada. Kayak gimana Anda katakan firman itu pedang? Nggak nyambung, Bang. Ngarang bebas Anda. Cuma mencari-cari kesalahan aja. Bukan nyari kesalahan, saya mau tanya aja, Yesus ngapain? Turun sendiri. Ngapain coba Yesus dia bawa pedang, mau kupas bawang kah? Ada mau kupas bawang atau apa itu Yesus? Ada. Iya. Kok turun sendiri gitu ya? Aneh juga.
Hmm. Beli pedang itu buat kupas bawang itu Yesus. Halo, selamat malam. 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 Oke Mbak, Anda dari Kristen? Iya. Silakan dibuka kameranya dulu sesuai aturannya. Oh, ini kameranya belum bisa dibuka soalnya pengikutnya baru sedikit. Waduh, Mbaknya bisa pinjam milik temannya dulu atau milik keluarganya dulu ya untuk naik kembali karena aturannya harus open cam gitu. Oke? Oke. Baik, saya gantikan dulu ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Nanti pinjam dulu milik kerabat yang bisa open cam ya, naik kembali. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Iya, belum bisa open cam teman-teman ya, belum bisa. Sesuai giliran ya, sesuai giliran. Apa ini? Sebentar, mana ini? Yang Kristen mana coba? Yang Kristen. Saya nggak mau bertele-tele gitu ya. Yang muslim langsung aja ke WhatsApp saya, nggak perlu naik ke live. Gagal yang bening katanya. Gagal yang bening daripada kita lihat gambar doang kan kayak gitu ya. Tegakkanlah aturan ya. Aduh, diprotes pula saya gagal yang bening katanya. Sabar ya. Muter-muter ini. Ada putar-putar. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Mbak. Nah, Mbaknya Kristen. Iya. Anda mau diskusi, silakan open cam-nya. Udah? Mana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mbak. Masa? Nah, ya kayak gitu. Nah, gitu dong, tepuk tangan dulu. Dari Protestan atau Katolik gitu? Protestan. Protestan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Enggak, tadi yang bahas Matius 10 ayat 34 itu. Itu buat apa Yesus bawa pedang? Sebenarnya kan makna di situ kalau untuk orang Kristen ya, ada ayat yang mengatakan dalam Ibrani kalau nggak salah 4, Ibrani 4, perumpamaan tentang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Jadi kalau untuk pedang di situ memang itu tujuannya itu adalah dia sebagai firman Tuhan. Halo? Gitu. Iya, terus kalau dia kedatangannya itu bukan berarti untuk membawa pemisah itu atau apa namanya tadi? Coba saya baca dulu. Baca dulu betul-betul ya. Jadi kalau dia datang itu bukan untuk membawa damai kan di situ dibilang, melainkan pedang. Yang dimaksud itu akibat kedatangannya itu menjadi seperti ya kadang kan kita kalau mau mengikut Yesus itu ada bayar harga gitu. Ada yang bisa meninggalkan orang tua atau bisa meninggalkan saudaranya karena meninggalkan istrinya itu, gitu ya. Ya betul, karena mengikut Yesus itu banyak akan dibalas 100 kali lipat kan gitu. Tidak, bukan maksudnya bukan itu, maksudnya terus karena mengikut Yesus itu tidak mudah, banyak yang apa namanya kan itu jalan kebenaran, jadi banyak yang tidak suka dengan ajaran itu, jadi ya otomatis itu membawa perpecahan. Bisa keluarga aja ada yang misalnya kalau dia ikut Yesus ada yang nggak suka gitu loh. jadi gini, saya tanggapi dulu Mbak ya.
Coba mbaknya betul-betul baca di situ 10:34 dari Matius itu. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku membawa damai di muka bumi, melainkan bukan membawa damai, aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Jadi kalaunya di situ disebut pedang itu adalah firman Tuhan, berarti firman Tuhan yang bikin kacau keluarga orang gitu. Oh, tidak begitu. Nah, makanya jangan juga kan kayak gitu yang mengatakan pedang gini. Firman kata Anda adalah pedang bermata dua, kan kayak gitu, sesuai yang Anda katakan di Ibrani tadi. Saya pun juga tahu gitu. Nah, kalau Yesus ya mengatakan jangan menyangka aku membawa damai di muka bumi. Aku bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Jadi dia itu membawa firman, kata Anda. Ini ceritanya firman terima firman. Firmannya kayak gimana isinya? Lanjut tuh, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Bikin kacau keluarga orang itu, Mbak. Ya, anak perempuannya, ibunya, menantunya, ya Yesus datang untuk memisahkan mereka. Bikin kacau keluarga orang gitu. itu. Anda yang salah paham dengan ayatnya. Itu Yesus berbicara tentang konsekuensi dari pemberitaan Injil yang dia mau sampaikan. Itu bisa aja kita keluarga bisa ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Emang kalau mengikut Kristus itu mudah gitu, nggak semudah itu. Kita satu keluarga aja bisa, ya namanya kalau udah di jalan kebenaran, ada yang suka dengan dosa, ada yang enggak. Itu maksud dari inti firman Tuhan itu. Iya, artinya kayak gimana? Yesus udah tegaskan. Yesus udah tegaskan dia nggak bawa damai, dia datang untuk memisahkan, bikin kacau keluarga orang. Macam mana? Itu pemahaman yang terlalu ini ya, terlalu dia dangkal sebenarnya buat Anda. Anda tidak memahami sampai ke situ. Dia kan ngomong sendiri, dia membawa pedang, kan kayak gitu. Memangnya pedang dia buat apa? Potong janggut atau kupas bawang atau apa? Pedang dalam arti firman di sini bukan pedang fisik, bukan. Kita tidak bicara tentang itu. Tidak berbicara tentang pedang fisiknya pedang atau pisau seperti pisaunya gitu, tidak. Di sini dibilang tentang firman itu, seperti firman kan seperti pedang bermata dua, bisa memisahkan mana yang benar, mana yang tidak. Nah itu kalau orang sudah tahu kebenaran, dia nggak coba Anda baca 39-nya dah. Apa yang dikatakan Yesus? Saya harus buka dulu nih, bentar. Ya. Tadi Matius berapa? 10 ayat 39 kan? Nah, 39. Barang siapa, kata Yesus, yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Nah ini kan gitu. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya apa? Di situ bukan pedang kiasan, bukan, tapi pedang gasa untuk apa? Untuk bunuh nyawa orang. Tidak seperti itu. Kayak gimana? Tidak. Kayak gimana? Kalau kita tidak begitu artinya. Jadi jangan artikan seperti itu. Dia sendiri yang tegaskan. Ya, artinya dari ayat ini kehilangan nyawa, ya artinya kalau kita mau ngikut dia, kita harus rela dianiaya. Banyak kok sekarang orang Kristen ikut Yesus dianiaya, ya itu maksudnya, bisa kehilangan nyawa gara-gara ikut itu. Gitu. Ya iya, kalau memang betul, berarti dia bawa pedang, bikin kacau rupanya. Tidak. Bukannya bikin damai keluarga orang, bikin damai kehidupan, bikin kacau di keluarga orang. Justru anda yang bikin kacau. Aduh, saya cuma baca, Mbak ya. Saya nggak ada menyimpulkan gitu. Karena Anda sendiri yang baca gitu. Ya, bahwa itu adalah firman. Menafsirkannya ngaco. Saya itu hanya baca, nggak usah diprotes gitu. Pikiran Anda tidak nyampe ke situ. Oke, ya itu aja sih bantahan dari saya. Kalaunya dia membawa pedang, bukan bawa damai, memisahkan keluarga orang, terus juga menghilangkan nyawa orang. Barang siapa dia kehilangan nyawanya, maka barang siapa yang mempertahankan nyawanya, kata Yesus kan, maka ia akan kehilangan nyawanya. Kan kayak gitu. Penafsiran Anda tidak nyampe ke situ. Anda dari mana saya menafsirkan? Dari tadi saya baca teksnya loh. Ya nggak ada menafsirkan. Baca teks bukan artinya makan mentah, makan telan-telan begitu bulat, enggak.
Ini ya teman-teman, Yesus sendiri yang bilang, beda dengan penjelasan banyak ya. Nih ya, beda banget. Nih ya, saya bacakan dulu. Janganlah kamu menyangka, kata Yesus, aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Ya, nah terus coba ke bawah lagi, langsung kita 39 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, mempertahankan nyawa. Dan barang siapa nyawanya hilang karena aku, ia akan memperolehnya. Apa tuh? Kalau kita mempertahankan nyawa mengikuti Yesus kebenaran, ya iya, kita akan menerima kehidupan yang kekal yang Dia sudah janjikan. Tapi kalian belum paham sampai ke situ, karena ajaran kita itu tidak hanya sebatas yang kalian bicara logika begitu, enggak. Jadi ya itu maksud dari firman Tuhan ya, bukan cuma ditelan baca begitu terus diartikan begitu, nggak bisa. Mbak, lebih baik kita membaca daripada kita mengartikan pakai asumsi gitu. Asumsi ya udahlah. Coba, ya enggak bisa kita mengartikan apa yang telah dikatakan Yesus. Kan kata di kitab Mbak sendiri ya, katakanlah kejujuran, kan kayak gitu. Sampaikanlah kejujuran, selebihnya dari si jahat, kan gitu. Saya hanya menyampaikan kejujuran tertulis di kitab Anda, lalu Anda melebih-lebihkan pakai asumsi Anda. Selebihnya dari si jahat katanya, kan gitu. Pedang yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini bukan pedang Tuhan, itu pedang ketika kita namanya membela kebenaran dalam mengikuti Yesus jalan yang benar, itu artinya ya kita rela menderita, rela dianiaya ya, dan sehingga kita ya bisa kehilangan nyawa. Ya gimana nggak rela Mbak, kalau tinggalin istri aja bakal dikasih Yesus istrinya 100. Begitu, bukan bidadari. Kalah cuma kalau bidadari 70 aja kalah. Yesus kasih 100 dia. Oke lah. Anda mau bertanya tentang Islam? Udah, saya nanya itu aja. Udah, oke. Udah, thank you. Oke, ya itu aja, nggak mau tanya yang lain? Enggak ada. Oke. Bye. Selamat malam. Malam. Aduh, kencang kali. Ya. Dah. Imani saja. Ya, imani saja. Khusus cewek aja saya naikin udah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mbak. Trio Marta Sida Butar. Oh, sama ini dengan edisi putar-putar ya. Mbak dari Kristen, silahkan buka kameranya dulu untuk kita berdiskusi. Oke. Nah, saya panggil Mbak atau Ibu nih. Ibu aja ya, kayaknya lebih tua daripada saya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Apa namanya gini? Wah, saya mungkin mau curhat kali ya sama sama Ustadz. Waktu itu saya pernah tinggal di Medan nih, Ustadz. Nah, terus anggota saya datang ke rumah nih, kan gitu. Halo? Anggota saya datang ke rumah. Nah, saya tahu dong bahwa umat Muslim kebanyakan ketika datang ke rumah orang Nasrani itu tidak mau makan ataupun minum, mungkin takut dengan berpikirnya oh kita masak bebong. Nah, baik. Alat perlengkapannya kena lah. Nah, ketika saya memberikan juga minuman pakai minuman gelas, itu juga tidak diminum. Kan gitu. Situ saya sempat bertanya-tanya, kenapa di minuman gelas aja mereka tidak mau minum. Setelah saya ikut beberapa hari ini tentang Komal, ternyata disampaikan bahwa kalian
untuk apa namanya kayak bersilaturahmi ataupun ketemu seorang Nasrani aja, bahwa kalian itu akan menghimpit kami ke jalan yang lebih sempit. Itu kata siapa itu? Kenapa? Kata siapa itu? Di dalam Al-Quran kalian ada kan? Mana ada? Itu kata kalau kata menghimpit ke jalan yang sempit itu, Anda tahu nggak konteksnya? Waktu di mana itu? Kayaknya saya buka ya, cuman saya nggak tahu namanya ayatnya tepatnya, kayaknya di Al-Baqarah atau apa sih? Iya, waktu itu kenapa diperintahkan menghimpit ke jalan yang sempit? Ada apa? Gimana saya tahu, saya nanya Ustadz lah. Ya udah, silakan lanjut dulu. Dan maksudnya gini, ya kalau saya ya setelah mengetahuinya, itu kan beda banget dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu. Udah bisa saya jawab? Boleh. Bu, himpitlah ke jalan yang sempit. Tahukah Anda bahwa yang dikatakan itu dalam konteks peperangan? Ya, konteksnya dalam peperangan. Oke? Bukan menghimpit di jalan yang sempit ketika kalian di kehidupan sosial. Ya, salah kalau Anda katakan menghimpit ke jalan yang sempit sesuai dengan konteksnya di medan perang. Apakah saat ini kita berperang? Jawabannya tidak. Kita hidup bersosial. Al-Quran mengajarkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen, ya, dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Nah, tuh ajaran Islam. Jadi menghimpit ke jalan yang sempit itu di dalam konteks peperangan. Itu satu yang perlu Anda catat. Bedakan konteks sosial dengan konteks perang. Karena ada ayat Quran konteks perang, ada ayat Quran konteks sosial. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang pertama, Anda udah salah kaprah tentang Al-Quran. Yang kedua, ya, kalaunya seperti ini kata Anda, masa ajaran Islam seperti ini? Katanya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Seperti Anda mengatakan bahwa umat Islam kalaunya masuk ke dalam rumah Kristen itu ketika dikasih makan mereka tidak memakan. Jawabannya begini, Bu. Mereka itu punya aturan, Islam itu tentang makanan. Punya aturan dalam agamanya. Bahkan makanan pun diatur gitu dalam agamanya. Gak bisa kita makan sembarangan karena bisa terkait tentang masalah syubhat gitu. Apa itu syubhat? Sesuatu yang tidak jelas. Kita kan udah tahu piring yang ibu pakai, apakah pernah ibu pakai untuk makan babi? Nggak tahu kita umat Islam kayak gitu. Atau gelas yang Anda gunakan itu gelas yang pernah Anda gunakan untuk meminum arak atau minuman keras. Nggak tahu kita gitu. Itu artinya syubhat, bukan tidak mau memakan, Bu, tapi ada aturan dalam agama Islam tentang syubhat, lebih baik kita hindari gitu. Agar apa? Kita tidak ceroboh. Bu, Anda perlu tahu ya, Anda perlu tahu. Ini disaksikan 17.700 orang. Saya bekerja di tambang batu bara dulu. Yang memasakkan saya setiap hari saya makan adalah Ibu Naomi dari Kristen Protestan. Apa yang beliau masakkan? Saya minta piring sendiri, gelas sendiri, sendok sendiri, alat makan sendiri gitu. Tapi beliau paham bahwa Islam kagak boleh makan babi, haram gitu. Maka beliau memasakkan sama saya yang halal-halal. Artinya di situ Ibu Naomi, ya, ibu masak saya memahami ajaran saya gitu. Bukan menuduh sembarangan beliau seperti Anda, ya. Jadi kayak gitu, Ibu Naomi aja paham, orang jemaat biasa paham gitu loh tentang ajaran Islam, bahwa Islam itu punya aturan tentang makanan, ya. Tapi Anda bawa framingnya, karena itu setelah saya pelajari, oh ternyata ya kami, kata Ibu, ya dihimpit ke jalan yang sempit. Apa hubungannya? Dihimpit jalan yang kesempit itu jalan
untuk masalah peperangan. Terus untuk masalah makanan itu masalah syubhat, masalah fikih namanya. Enggak sembarangan kami memakan, Bu. Ya, syubhat itu dihindari. Daripada ibu tolong di ini dulu, Bu. Kenapa saya tutup mic-nya? Nanti saya kasih Anda bicara, Bu. Karena mantul suaranya. Bentar ya. Nah, jadi kayak gitu. Untuk masalah makanan itu namanya syubhat. Jadi Bu, ya satu gini, kalau ibu mengatakan bahwa di Islam menghimpit Kristen ke jalan yang sempit, coba tunjukkan di kehidupan sosial. Adakah di tempat saya aja atau di tempat Anda? Ketika Anda jalan ke gereja, Anda dihalang-halangi gitu. Ya, ini konteksnya baru di jalan ya, bukan di dalam gereja. Sebelum ke gereja, Anda di jalan jalan menuju gereja, adakah dihalang-halangi? Kan nggak ada di dalam kehidupan sosial gitu. Makanya sampai garuk-garuk kepala ibunya udah ya. Jadi gini Bu ya, kalau untuk masalah konteks, masalah toleransi, coba Anda buka di 2 Yohanes 1 nomor 10, coba. Tuh. Nih, saya bukakan ya. Silakan Anda buka mic-nya. Ya, setelah ini Anda jawab. Maaf. Yang tadi sampean jawab itu belum menjawab pertanyaan saya. Tadi kan saya bilang bahwa mereka saya tidak kasih makan lewat piring ataupun gelas saya, tapi saya lewat minuman gelas, yaitu aqua saya kasih. Dari aqua aja mereka tidak mau meminum. Dan baik. yang kedua, tadi Ustadz bilang bahwa itu dalam keadaan perang, betul. Tapi saya lihat bahwa umat Muslim menyikapi bahasa Arab, atau mungkin saya yakin karena ART di rumah saya, ketika saya tanya, kamu pernah baca Al-Quran? Jarang, Bu. Terus tahu tentang pemahaman kitabmu dari mana? Sedangkan kamu aja nggak pernah baca. Dan ketika saya tanya, kamu ngerti nggak tentang Al-Quranmu? Tidak mengerti. Karena ketidakmengertian itulah akhirnya menyikapi dalam sebuah kitab. Mungkin hanya dengar, katanya saya tanya, terus kamu mengetahui tentang ajaran dari mana? Ya dari Ustadz, Bu. Dibilang begitu. Ustadz itu hanya seorang manusia. Manusia itu ketika menerima pemahaman dari sebuah kitab itu berbeda-beda, kan gitu. Ada yang maaf, ada ustadz juga yang mungkin otaknya tidak benar. Ketika memberikan pemahaman kepada jemaatnya, banyak yang salah menurut saya. Nah, ketika memahami seperti itu, anggota saya yang di Medan itu minum aqua gelas aja tidak diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ustadz tadi, saya ke gereja dihalangi jalannya. Oh ya enggak, tapi kan kita bisa melihat. Contohnya kayak di Padang kemarin, di Cidahu kemarin, itu artinya penyempitan jalan. Kita itu dalam bahasa itu bukan secara harafiah, bisa secara itu kan ada metafora dalam bahasa itu. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau saya melihat bahwa kembali saya perhatikan bahwa kalian itu mengikuti ajaran karena kalian itu kan dibilang bahwa baca juga kitab Injil, kitab melebar. Zabur. Nanti kalau kita bahas kitab Injil, Zabur nanti gitu. Oke? Kita bahas dulu yang sosial tadi. Yang saya perhatikan, nah iya, itu yang akhirnya. Bentar, saya jawab Bu ya. Yang saya bingung. Saya jawab dulu. Baik, ya, saya jawab dulu. Pertama, ya, dia dikasih ibu botol aqua, ya dari botol aqua tapi tidak meminumnya. Kan kayak gitu. Apakah ya Bu ya, ketika ibu sodorkan aqua, semua orang akan minum gitu? Bisa aja dia nggak haus. Kan kayak gitu. Kayak gimana? Apa urusannya? Kan kayak gitu. Yang penting kita nawarin, ya diminum tidak diminum, kagak usah sakit hati gitu. Karena orang bisa aja dia puasa juga.
Bisa muslim itu kan puasa. Ya, bisa aja waktu dia disodori itu puasa. Jadi berpikirlah ya dengan pemikiran yang baik gitu. Ketika Anda sodorkan botol aqua, siapa tahu dia puasa. Siapa tahu dia nggak haus. Kita nggak tahu gitu. Ya, nggak usah Anda framing sana sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di jalan yang sempit, konteksnya di Cidahu di Padang. Anda tahu nggak konteksnya di Cidahu kayak gimana? Bikinan siapa? Bikinan Kristen sendiri. Anda tahu nggak di Padang? Ya, di Padang itu diberitakan seperti apa? Karena jemaatnya ya menantang warga. Kayak gimana? Udah ditegur warga baik-baik ya untuk tidak menjadikan fungsi tempat ini berubah gitu. Kalau pendidikan ya pendidikan, bukan untuk seperti digunakan rumah ibadah atau gereja. Malah ditantang balik warganya. Jadi salah siapa kayak gitu? Itu bukan menghalangi dalam konteks menghimpit jalan. Salah kaprah Anda di situ. Yang dimaksud menghimpit jalan itu sebelum ke gereja. Pernahkah Anda mengalami? Ya, pernahkah Anda mengalami dihimpit oleh muslim ke jalan? Enggak, Anda tahu sendiri. Kata Anda itu di medan perang, ya saya tahu kata Anda. Kalau itu di medan perang, jangan Anda arahkan ke sosial. Gak nyambung. Ya, gak nyambung. Kalau kehidupan sosial ya sosial. Kalau di perang ya perang. Jadi kayak gitu Bu, bedakan ya ajaran Islam. Kalau untuk masalah ajaran Islam itu paripurna. Sekarang saya mau tanya Ibu, di 2 Yohanes 1 nomor 10 ya. Nih, saya bukakan dulu sama Anda. Tak dulu, Mas. Bentar, saya mau tanya balik Ibu sebentar ya. Saya mau tanya balik. Oh, nanti dulu. Nanti Ibu bisa jelaskan ya. Bentar, saya mau tanya satu ya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Saya mau tanya ini. Bentar dulu Bu, bentar dulu. Saya mau tanya dulu Ibu sama ini karena sosial juga konteksnya. Bentar dulu ya. Mari kita baca dulu ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ketika orang mau bertamu ke rumah Ibu, kenapa tidak boleh dikasih salam? Terus ya, tidak boleh diterima dalam rumah Ibu. Kenapa? Nah, jikalau seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dan dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Mana ini toleransinya? Silakan. Jelaskan dulu. Tadi yang ketika ke rumah saya jelasin nih. 1 orang, 5 orang. Dan itu bukan zaman lagi puasa. Itu 1, 2, anggaplah yang seperti kalian sampaikan tadi di Cidahu, fungsinya untuk apa? Tapi nggak harus dirusak-rusakin juga kali. Nggak perlu kursinya yang di Padang itu dihancur-hancurkan juga kali. Sekarang yang di Depok sudah ada IMB-nya, nggak diizinkan juga kali. Sekarang gini loh Ustadz, ya saya sampaikan nih, saya sering nonton ceramah kalian atau perdebatan kalian. Kalian itu seneng kali kayak tadi nih, yang di Matius 10 ayat 34. Yang kalian ambil kadangkala hanya sepotong-sepotong aja dari sebuah firman. Nggak boleh baca Alkitab itu misalnya ayat 1 aja, ya nggak bisa, karena harus dibaca menyeluruh agar mengerti. Ini gimana urusannya? Karena saya gini, bingungnya ya, ngapain gunanya saling berdebat? Bentar dulu, Ibu aja berdebat. Ibu aja berdebat, berdiskusi dengan saya. Sekarang coba jelaskan di kitab Anda ini kenapa tidak boleh beri salam sama muslim, kagak boleh beri salam, kagak boleh terima tamu muslim, kayak gimana itu? Kayak gimana? Sekarang saya mau tanya kepada Anda, di kitab Anda tidak boleh terima muslim, tidak boleh beri salam, ini kayak gimana di kitab Anda? Anda jelaskan dulu tadi yang Cidahu kenapa? Iya, saya bertanya juga tadi, Anda jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jelaskan lagi Cidahu gitu. Kenapa yang tidak bawa Kristen tidak boleh dikasih salam oleh Kristen dan tidak boleh diterima oleh Kristen di rumahnya? Kenapa? Ini intinya ya Ustadz, ajaran kalian dijawab dulu, nanti saya akan jawab ya. Kalau nggak ada fungsinya nggak usah dirusak-rusak. Ya, itu akan saya jawab. Silakan Anda jawab. Kalaunya tidak bawa Kristen, kenapa tidak boleh diterima di rumah Anda?
tidak boleh Anda memberi salam kepada Muslim, kenapa? Anda jawab aja dulu pertanyaan saya. Silakan. Saya bertanya satu tadi kepada Anda. Anda belum menjawab. Kenapa? itu Iya, akan bisa saya terjadi? jawab setelah Anda jawab pertanyaan saya. Nggak bisa. Tadi Oh ya udah, kalau gitu Anda mute dulu. Berarti betul ajaran Anda ya. Di sini ajaran Kristen ya, tidak ada jawaban bahwa Kristen tidak boleh menerima Muslim di rumahnya, dan Kristen tidak boleh memberi salam ya kepada Islam ya. Karena nggak ada jawabannya kan, kayak gitu. Ngeri kali ajaran ini ya. Ngeri banget gitu ajaran Kristen. Sekarang saya jawab ya. Kalau Anda nggak mau jawab, kan seperti itu kesimpulannya, bahwa Kristen ajarannya seperti itu. Ngeri gitu. Bentar dulu Bu, jangan bentar dulu. Ibu tadi saya dengarkan. Sekarang saya mau jawab ya. Oke? Saya mau jawab sekarang ya. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab. Kenapa Kristen tidak menerima Islam di rumahnya? Kenapa Kristen tidak boleh kasih salam karena ajarannya? Ya, kayak gitu. Oke, sekarang saya jawab. Yang pertama, kata ibu bahwa waktu itu tidak puasa. Bukan bulan puasa. Bu, Muslim itu bukan cuma di bulan puasa puasanya. 5 orang bos. Mau 5 juta orang sekalipun ya, dalam 5 juta orang itu ya kita nggak tahu ya puasanya kapan mereka, karena di setiap Muslim itu beda-beda mereka melaksanakan puasa. Ada puasa sunnah namanya, ada puasa hajat ya, terus ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Kayak gimana sih? Jadi mereka itu bukan konteksnya saat bulan. Bentar dulu, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Jadi ya Bu ya, Muslim yang Anda berikan air itu, kata Anda bukan waktu puasa itu. Kata Anda seperti itu. Betul. Karena Muslim bukan cuma di bulan puasa puasanya. Bisa aja dia puasa Daud, bisa juga puasa Senin Kamis. Makanya lihat dulu ya. Jangan suka framing dulu sebelum bertanya, dan jangan sok tahu dulu gitu, oke? Ini setelah habis dari rumah saya, kita sama-sama ke rumah senior kami nih. Kebetulan nanti dulu Anda jawab ya. Sebentar dulu ya. Sabar dulu, nanti Anda jawab gitu ya. Dengarkan dulu jawaban saya biar Anda tambah pintar gitu. Sabar Bu, sabar dulu ya. Sabar dulu, dengarkan dulu ya jawabannya. Jangan panas dulu ya Bu ya. Bu, sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tuh ya, jangan panas dulu. Ya sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tadi saya dengarkan Anda kan sampai selesai ya. Coba Anda dengarkan dulu jawabannya seperti apa, oke? Mereka minum. Oke, ya Bu ya. Nah, jadi gini. Bu, yang kedua tentang masalah kata Anda. Coba Anda mau diskusi atau kayak gimana? Dijawab kok kepanasan, Bu. Makanya dengarkan dulu jawabannya ya. Saya senyapkan dulu. Jadi Anda jangan framing ya bahwa waktu itu kata Anda bukan bulan puasa pada saat itu, mungkin ya mereka berpuasa Daud atau juga mereka juga berpuasa Senin Kamis ya. Kan kayak gitu ya. Jangan tantrum dulu. Jadi Anda lepas tuduhan Anda itu ya bahwa Muslim tidak mau meminum. Kita nggak tahu ya keadaan dia seperti apa. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bu ya, yang kedua tentang permasalahan apa? Di Cidahu tidak juga dong kata Anda ya, seperti di Padang ya, di Padang dipecahin bangkunya. Bu, kalau untuk masalah pecah-pecah alat-alat barang-barang saya pun kagak setuju ya. Kagak setuju pecahin alat dan barang-barang itu, saya kagak setuju. Buat apa pecahin alat dan barang-barang? Nah, yang memancing emosi itu yang disalahkan. Kenapa warga datang dengan baik-baik, mereka malah menantang balik? Kristennya kenapa malah menantang warga, langsung balik ditantangnya warga? Gimana nggak ngamuk warga? Dalam hati saya udah minoritas ini kok so jago gitu loh. So jago, udah minoritas, udah dilindungi, ikuti prosedur negara, aturan negara kan kayak gitu. Tiba-tiba waktu warga menegur dengan RT-nya, di Padang itu, mereka malah meneriaki warga. Kayak gimana? Ada videonya.
Kayak gimana? Penjelasannya seperti apa? Mereka yang waktu ditegur, mereka langsung meneriaki warga, menantang balik warga. Nah, sekarang tugas Anda. Mereka Jawab, minum jawab, sebelah jawab. rumah saya. Jawab. Mereka minum sebelah Kayak gimana nih? rumah saya. Bu. Udah itu aja jawab. Bu, gimana mau minum di tempat Anda? Anda aja kagak mau terima muslim di rumah Anda. Sesuai dengan ajaran Anda, ya Anda tidak boleh terima muslim di rumah Anda. Ya. Tidak boleh Anda terima muslim di rumah Anda tuh. Kayak gimana? Gimana Anda mau kasih minum kalau Anda saja ajarannya tidak boleh terima muslim di rumah Anda? Kayak gimana? Dijawab dulu ya. Dijawab dulu. Jangan tantrum. Gimana Bu? Penjelasannya kitab Anda ini gimana? Anggota saya tidak boleh ke rumah saya. Udah saya kasih minum malah minum ke sebelah diminum. Oke? Oke. Udah? Udah dijawab kan? Nggak ada jawabannya. Mana jawabannya? Mana? Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya kayak gimana? Tapi tidak diminum. Gimana Anda mau kasih minum, Anda terima aja nggak bakalan. Kayak gimana Bu? Emangnya Anda gimana mau kasih minum? Sedangkan Anda diajarannya tidak boleh terima muslim di rumah. Mustahil Anda bisa beri minum, sedangkan muslim yang datang Anda usir. Ajarannya kayak gimana? Sesuai dengan ajaran Anda. Jadi jangan ngarang dulu sama saya, ya. Nah, jangan ngarang dulu sama saya. Kayak gimana? Anda jelaskan dulu. Kegiatan sunat massal untuk orang Iya. gratis. Kalaunya masalah sunat beda lagi. Beda lagi. Yang saya tanyakan konteks sosial, ketika umat Islam datang ke rumah Anda, kenapa harus diusir? Kenapa? Ketika umat Islam datang ke rumah Anda, kenapa Anda harus mengusir dan tidak boleh memberikan salam? Jauh-jauh beri minum. Kenapa? Jelasin kitab Anda. Udah keluar bahasa roh kudusnya, roh kasihnya ya. Bahasa kasihnya udah dipakai. Bu, saya juga bisa ngomong sama ibu. Bu, coba belah kepala Anda, lihat ada agak otak Anda itu ada nggak gitu ya. Saya juga bisa ngomong kayak gitu, belah kepala Anda, lalu Anda buka ada nggak otak Anda. Bisa saya ngomong kasar gitu, bisa. Tapi bukan begitu tipikal saya. Nah, makanya tunjukkan di mana kasihnya ketika seorang muslim datang ke rumah Anda, gak boleh diterima, diusir dan tidak boleh beri salam. Itu ajaran apa tuh? Anda nggak nyambung ya sama tadi saya cerita dari awal. Mereka datang ke rumah saya kasih. Bu, saya tadi mempertanyakan kitab Anda, bukan gak nyambung. Ibu gak nyambung. Pertanyaan saya di 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi ya, ibu gak menyambungkan dengan yang di awal. Makanya saya tanyakan kenapa ajaran Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan tidak boleh ya memberikan salam kepada muslim Kristen itu, kenapa? Silakan dijawab. Daripada teman-teman Kristen di bawah itu nanti bakal ngamuk sama Anda karena nggak dijawab. Mereka itu cerdas. Anda ngasih ayat. Iya, kayak gimana jawabannya? Kalau mereka cerdas dijelaskan gitu. Jika ya kata kitab Anda, jika seorang datang ke rumahmu, ya dia tidak membawa ajaran ini, maka janganlah menerima dia di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Alih-alih Anda mau kasih minum, Anda menerima aja kagak boleh. Kelihatan gak cerdasnya loh. Nih ya, saya baca ya teman-teman di mana 2 Yohanes nih ya. Sekali lagi ya. Gak cerdasnya Anda itu pada ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya. Kelihatan tidak cerdas. Makanya Bu cerdas dikit gitu ya kalau baca kitab Anda.
Sebelum Anda memframing Islam, ternyata ajaran itu terdapat di agama Anda gitu. Ngeri kali ini ajaran. Anda cerdas nggak ya? Nah, ini baca Bu, cerdas nggak Anda? Anda cerdas nggak? Nah, kalau saya nggak cerdas, saya nggak akan baca ini. Kalau Anda cerdas, Mm-mm. saya tidak akan bertanya, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Anggota saya datang ke rumah saya berikan mereka minum. Bukannya tidak Udah? saya kasih masuk seperti yang Anda baca. Lalu kayak gimana? Kalau Anda cerdas, tidak jelaskan ini. cerdas. Kalau Anda cerdas, Anda kalau tidak Anda cerdas, cerdas. silakan jelaskan ini. Ajaran Anda gimana? Nih. Loh, ajaran Kalau Anda cerdas, bagaimana? silakan Anda jelaskan ini. Kagak boleh terima di rumah Anda dan kagak boleh ucapin salam. Kalau Anda cerdas, ada ilmu, silakan dijelaskan. Loh, tadi kan saya sampaikan mereka aja saya kasih masuk. Saya enggak, saya tadi bertanya tentang masalah ini. Cerdas banget ya. Kayak gimana sih? Cerdas. Saya itu bertanya tentang kitab Anda, ya. Gimana jawabannya? Nggak cerdas sekali ibunya. Silakan dijawab Bu, ya. Silakan dijawab ajaran Anda ini gimana? Pertanggungjawabannya kayak gimana? Gak cerdas Anda ya. Kayak gimana tuh? Pertanggungjawabannya kitab Ibu. Sekarang gini loh Pak Ustadz ya. Mana jawabannya? Jawabannya dulu mana? Aturan Jawabannya mana? Jawabannya mana ini? Ini di mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Terlihat Anda tidak cerdas. Di mana ibu ini kok botol ya? Kenapa Bu? Coba dijawab dulu, pertanggungjawabkan pertanyaan orang. Anda berani bertanya, berani juga ditanya. Jangan cuma maunya nanya, kan gitu. Saya aja sudah Ya udah, jawab dulu. Kalau Anda cerdas, jawab dulu. Mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Ini kenapa ajarannya tidak boleh tidak boleh terima masuk di rumah Anda dan tidak boleh beri salam? Kenapa? Pertanyaan saya, Anda bertanya begitu apa? Saya udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kenapa Kristen tidak boleh menerima Islam di rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Kalau ada memang arti seperti itu, kenapa anggota saya suruh masuk ke rumah saya? Oh, berarti minum. kitab Ibu salah. Ah, Kitab Anda salah. bukannya kitab saya Nah, kayak gimana makanya? Dijelaskan gitu. Nah, nanti kalau prakteknya beda dengan teorinya, nanti orang-orang mengatakan kitabnya pula yang salah gitu. Makanya kalau Ibu cerdas, silahkan dijelaskan. Saya kan nanya baik-baik dari tadi. Gimana dengan ajaran Anda yang tidak boleh terima muslim ke rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Pertanyaan saya. Ya gimana Pertanyaan jawabannya? saya buat Anda. Enggak, pertanyaan saya buat Anda. Loh, kok nanya lagi jawabannya mana? Enggak. Dijawab dulu. Kalau saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Apakah saya tidak masuk mereka anggota saya yang Islam? Ya silahkan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Saya anggota akan saya jawab yang Islam pertanyaan tidak Anda boleh setelah masuk? Anda jawab pertanyaan saya. Dalam Silakan arti dijawab dulu, tarik dijawab dulu. tarik. Kalau Anda cerdas dan berpikir cerdas gitu ya, Anda jawab dulu. Pertanggungjawabkan kitab Anda dulu. Baru saya jawab pertanyaan Anda lagi gitu. Inilah ya teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena dia nggak sering baca Bibelnya gitu. Jadi Bibelnya itu cuma dijepit di ketiak ya, baca satu ayat, habis itu udah gitu, disimpan lagi. Memframing Islam ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ajarannya menghimpit ke jalan. Lalu gimana dengan ajaran Anda? Anda itu menyerang tapi lupa bertahan gitu ya. Anda mau menyerang tapi lupa bertahan. Tadi Ternyata saya ajaran bilang, intoleran saya itu kasih ada di masuk kitab ke dalam Anda. rumah. Ini gimana Bu? Dijawab dulu silakan. Loh, sekarang gini loh, udah dibilang saya mau mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Nggak nyambung, Berarti salah Bapak kitab tidak Anda. tahu. Oh, Anda bukan salah. tidak mengikuti kitab Anda. Bukannya salah, Anda tidak mengerti dan paham. Ya gimana supaya saya ngerti? Jelaskan. Jelaskan supaya saya ngerti. Jelaskan supaya saya ngerti. Nggak ngerti maksud dan pemahaman kan gitu. Ya iya, dijelaskan.
Kan saya nanya, orang bertanya kan kagak ngerti. Nah, Sekarang biar ngerti Anda jelaskan. Gini, Ustadz, saya ajarin Anda ya. Nah, gimana nih? Supaya tidak terjadi perdebatan yang kosong, kan gitu. Mulai tadi Anda sendiri yang kosong. Bukan, Anda yang kosong. Iya, Anda soalnya tidak dari tadi saya bertanya, jawabannya ke sana kemari dan nggak dijawab gitu. Nah, Anda tidak cerdas, saya lihat. Nah, sudah, silakan kalau Anda cerdas jelaskan ini. Ya, sekarang gini, sebelum saya jelaskan, saya sampaikan. Tadi Anda bertanya, ini ada tulisan seperti ini, Bu. Saya ngasih mereka masuk, saya kasih minum, kan gitu. Itu udah terjadi penangkalan dengan pemahaman firman yang kau baca. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan gitu. Jadi silakan. bukan perdebatan kosong seperti Anda bilang. Ibu ada kata seperti ini, kenapa orang Islam mau masuk rumah ibu larang? Enggak ada. Saya terima mereka dengan baik dan benar. Saya kasih minum. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Di kitab 2 Yohanes 1:10. Nah, jadi begitu enak Ustadz. Ya, dari tadi saya ngajak gitu masalahnya gantian, bukan, tapi Anda nyerocos melulu. Bukan. Dari tadi saya ajak kayak gitu ya teman-teman gantian, kata saya Anda nyerocos melulu masalahnya. Ustadz, Coba gantian ngomong itu. Ya, silakan Anda jelaskan dulu, silakan dijelaskan Gini, dulu. saya sampaikan, Anda jangan ngeles mulu. Anda jangan ngeles Bu, dijelaskan dulu baru saya jawab ya. Jangan ngeles mulu. Silakan Ibu jawab dulu ya. Nggak perlu banyak alasan, silakan Anda jelaskan dulu sesuai janji Anda gitu. Nah, gini loh, nggak usah terlalu banyak. Kan udah mau jelasin kan? Banyak alasan? Iya, saya Banyak alasan. Bu, jelaskan dulu, saya dengar dulu, nanti saya tanggapi, oke? Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, sambil saya buka, ya kan? Saya jelaskan. Saya ambil air minum bentar. 2 Yohanes berapa? Yang di bawah begitu, pakai logikanya. Jangan hanya mulut aja yang ngomong. Yang di bawah itu. Ya udah. Iya, soalnya yang di bawah itu muak lihat Ibu, nggak bisa jelasin gitu. Karena yang di bawah itu kebiasaan dengar omonganmu yang kebanyakan ngeles. Bukan, kita kan busuk. karena kan kita kan berdiskusi sesuai dengan kitab Anda. Kalau kitab Anda bertentangan dengan iman Anda, kan jangan salahkan saya gitu. Silakan dijelaskan dulu. Hati kalian busuk, kebanyakan ngeles. Nah, bukan yang busuk itu Kristen, Bu. Siapa yang bilang? Ya udah, Anda gak usah framing, saya pun bisa balikin framing kan gitu. Enggak. Dijelaskan aja gitu. Saya bacakan ya. Saya Ya. sampaikan tadi, tidak boleh membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Saya akan baca dari ayat 4 dan judulnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya. Judulnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Saya bacakan di ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesat itu siapa? Banyak sekarang pencemooh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya.
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10-nya nih, yang seperti Anda tanyakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran tentang kasih. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Jadi sama orang-orang yang tidak memiliki kasih, ya jangan dikasih masuk lah, karena Nah, itu ajarannya. Ya, ngaku sendiri gitu dong, ya. iya dong. Gitu dong. Yang tidak memiliki kasih jangan diberi masuk ke rumahnya. Gitu dong. Iya, yang tidak memiliki kasih. Iya, gitu harus jujur. Jujur. Ngapain saya Lalu kasih di mana masuk? toleransinya kayak gitu gimana? Lo toleransi itu, nah itulah kalian tidak cerdas. Kayak Kak. gimana? Oh, lari toleransi. Iya, masalahnya kenapa nggak boleh diterima ke rumah? Anda itu Kenapa? Tidak cerdas. Anda Gimana? tidak cerdas. Gimana? Tadi Bu, tadi aja konteks peperangan lalu Anda bawa ke toleransi. Kayak gimana? Ayo. Saya pikir Ibu ini pintar tadi waktu membawa Islam konteksnya peperangan ya dijelaskan lalu dipraming ke toleransi. Nah, sekarang saya mau tanya, orang yang tidak membawa ajaran Kristen tidak ada kasihnya, jangan diterima di rumah kata Anda, kan gitu. Di mana toleransinya kepada sesama manusia mana? Mikir gitu, mikir ya. Saya pikir Anda cerdas. Kan Anda ketampol kitab Anda sendiri kan. Saya pikir tadi penjelasannya kayak gimana teman-teman. Satu perikop dibaca ternyata tetap botol juga. Aduh, nggak berubah juga bukan? Kan nggak berubah juga. Ya sudah. Sekarang saya minta di mana letak toleransinya kalau mengusir orang yang datang ke rumah Anda? Pertanyaan saya, kalau ada penyesat, ada maling mau masuk ke rumah Anda terima nggak? Loh. Cerdas dikit kalau bertanya. Ini bukan konteks maling, ya, bukan konteks maling. Dia di sini bukan konteks mau maling, bukan, ya. Tahu nggak? Makanya Anda coba Anda pakai ketika Anda membaca, Anda pakai akal Anda, ya. Di sini dia konteksnya bukan mau maling, bukan. Tapi konteksnya di situ dia tidak membawa ajaran kasih, ya. Ajaran yang mau dia bawa. Tidak kasih. Kalau tidak kasih itu pertanyaan saya. Nah, nggak ada hubungannya Bu dengan demo, nggak ada. Nggak ada hubungannya Saya dengan pikir demo. Anda itu cerdas, ternyata Ya saya betul. berpikir tadi Ibu bisa jawab, ternyata enggak juga. Kayak gimana Pak? Saya dengarkan satu kali panjang dan lebar sama dengan tinggi, jawabannya kagak beda juga gitu, tetap aja diusir. Ajarannya memang kayak gitu, udah ya, ngusir orang dari rumahnya, ajarannya kayak gitu. Jangan salahkan saya, itu tertulis di kitab Anda. Saya tadi masuk rumah saya kan bukakan pintu, saya kasih minum. Itulah buktinya. Artinya apa, Bu? Buktinya Anda melawan kitab Anda. Cerdas. Mikir nih ya. Kalau Anda di rumah Anda terima Muslim, lalu Anda kasih minum, itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. Cerdas dikit, Ustaz. Betul nggak, teman-teman? Anda cerdas. Ternyata Anda tidak cerdas. Betul nggak? Ajarannya tidak boleh terima orang, kan kayak gitu di rumahnya, lalu ibunya terima orang lalu kasih minum. Itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. Gitu aja kesimpulannya. Kayak gimana? Mudah kan? Anda tidak cerdas. Kan akhirnya framing ke saya. Mau Anda ngomong saya kayak gimana pun gak berubah juga kitab Anda gitu, gak berubah. Kesimpulannya di sini ya mudah kita simpulkan. Artinya apa? Ketika Anda mempraktekkan Anda terima Muslim di rumah Anda, berarti Anda telah melawan kitab Anda yang mengajarkan untuk mengusir Muslim dan tidak boleh memberi salam. Di situ ya satu bukti ya terima ya. Kita udah tahu kesimpulannya
Anda tidak mengikuti kitab Anda. Itu ketahuan udah. Gitu. Makanya Bu, ya Bisa yang saya berguna sampaikan. gitu, yang berguna yang Satu-satu. kita bahas itu. Saya bisa sampaikan ke semua orang bahwa Anda tidak cerdas. Nggak apa-apa, Anda nggak apa-apa. sangat tidak cerdas. Bu, Sangat, saya sangat juga tidak bisa cerdas. seperti itu. Ibu Tio Marta bisa saya sampaikan ke semua orang, ibu nggak cerdas. Sama, ya. Anda sangat, Jadi kalau yang namanya menyerang pribadi itu bukanlah jawaban. Menyerang pribadi adalah tanda kekalahan, gitu Bu. tadi saya Iya, sudah menyerang pribadi itu sampaikan. bukanlah jawaban, tetapi menyerang pribadi itu tanda kekalahan Karena argumentasi gini, gitu. Saya pikir ketika saya naik, kita bisa berdebat yang lebih terlihat intelektualnya. Ya Karena iya, gini, dari tadi Anda saya dengarkan, lalu saya jawab Anda potong. Saya jawab Anda potong. Nggak ada intelektualnya Anda memang. Coba lihat Kristen lain yang berdiskusi dengan saya. Waktu saya jelasin dia diam, nggak ada motong. Waktu dia jelasin saya dengar gitu. Apa maksudnya? Bukan seperti Anda, nggak ada inteleknya Anda. Lihat jemaat, ya jemaat biasa. Apalagi Anda seorang pendeta. Kayak gimana? Bikin malu. Intinya saya bisa menilai Anda tidak cerdas. Nggak apa-apa Bu, ya karena menyerang pribadi bukanlah sebuah jawaban. Menyerang pribadi adalah tanda kekalahan. Ya, Bukan. Kalau Anda tadi cerdas, Anda baca seperti itu, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Karena ketika orang muslim masuk ke rumah saya persilakan masuk, saya kasih minum. udah saya Beda kalau dengan- Anda memberikan contoh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Iya, Saya terima saya contohnya. kasih minum. Tapi Nggak setelah apa-apa. tadi Ustadz bilang, mungkin mereka puasa. Saya bilang pindah ke rumah samping, mereka minum. Jadi gini Ustadz yang baik hati, ya. Ketika Anda bertanya, sesuailah dengan pertanyaan, nyambung. Karena ketika Anda baca seperti ingin mau menjatuhkan saya, itu Ustadz tidak kena. Karena kenapa? Saya ketika orang muslim datang ke rumah saya terima mereka masuk, saya berikan minum. Dan Udah. itu aturan, bukan untuk jadi penyerangan. Salah kalau Anda mau nyerang saya, bukan pakai yang tadi firman tadi, karena saya udah memberikan pembantahan dengan apa yang Anda ingin serang. Gitu loh Udah? Ustadz. Oke, Dan saya udah tidak dengarkan Anda. Saya tidak mau terjadi perbantahan yang tidak penting dalam hidup saya. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kita masing-masing akan membawa apa yang kita keluarkan dari mulut, apa yang kita lakukan di hari penghakiman masing-masing. Yang tahu hati kita masing-masing adalah Tuhan. Betul nggak? Oke, Ustaz? udah. Ah. Udah bisa saya tanggapi ya? Nah kalau yang seperti itu Bu, yang mengajarkan toleransi dan baik itu saya sepakat gitu. Saya kan hanya adu argumentasi sama Anda dari tadi kan gitu. Kata Anda terima muslim, ya kan jangan juga di framing. Tapi ya saya itu mengajak Anda untuk apa, berpikiran baik. Kenapa orang kagak minum? Mungkin dia puasa. Kan gitu seharusnya kita mikir. Bukan berarti wah ini nggak minum lalu Anda tersinggung, nggak bisa kayak gitu. Saya nggak tersinggung. Kita kan nggak tahu muslimnya itu sedang puasa atau dia sedang seperti apa. Lalu kalau dia pindah ke sebelah, dia meminum, artinya dia menghindari syubhat. Gitu aja penilaiannya, karena ada aturan kan gitu. Iya kan, makanya kan saya sampaikan setelah saya kesini saya mengerti kenapa itu terjadi. Gitu. Saya juga tidak sakit hati. Oh, ternyata ajaran orang Islam seperti itu dan ada di ayat Al-Quran kalian. Selesai. Nggak Iya, perlu kayak saya gitu. bantah, nggak perlu saya merasa saya benar. Kan gitu. Memang kalau ajaran kalian seperti itu ya kalian lakukan. Kalau ajaran makanya. kalian tidak seperti itu, udah selesai. Nggak perlu Saya kita carikan bantah-bantah. Ibu. Harus apa? Gini, kenapa saya mirror? Saya berikan Anda perbandingan yang sama, kan kayak gitu. Nah, itu aja sih jawabannya. Kalau tetap ngotot kan saya kasih yang Anda imani kitab Anda, perbandingan yang sama, kayak gitu. Kita kan jadi tahu, oh di ajaran Kristen tidak boleh terima, kan kayak gitu. Tidak boleh terima muslim di rumahnya, tidak boleh beri salam kepada muslim karena memang ajarannya begitu.
Nah, kan seperti itu. Tapi kata ibu, contohnya saya terima muslim tuh, saya kasih minum katanya. Berarti Anda sendiri telah membangkang atau menabrak isi kitab Anda, kan gitu. Gitu aja Bu, kesimpulannya Bukan mudah. membangkang, kan udah saya sampaikan gini Ustadz ya. Saya sama teman saya yang sama-sama Kristen, ketika mendapatkan firman Tuhan, kita menerima pemahaman atau pengertian itu beda-beda. Yang Anda pahami itu bukan untuk memahami apa yang maksud dikatakan Tuhan Yesus ataupun dan rasul-rasulnya. Gitu loh, nggak boleh begitu. Saya sampaikan. Kenapa, Bu? Tidak boleh seperti itu. Gini pemikiran ibu saya agak bingung. Ketika Anda sodorkan sebuah air minum kepada tamu gitu ya, apakah tamu itu harus meminum habis gitu? Bukan, ini diminum aja enggak nyambung ya dari tadi. Enggak, maksud saya gini, ketika Anda menyodorkan ibaratnya bukan banyu minum aja, air atau makanan kayak, apakah Anda berpikirnya harus diminum habis oleh si tamu gitu? Oh ya enggak, emang saya suruh Ya masak. udah, Dia kalaunya ketika- Anda berpikirnya nggak perlu dihabiskan, kan nggak perlu juga kita tersinggung gitu. Ngapain? ini tidak diminum Pak Ustadz. Dari tadi makanya saya bilang belajar untuk mendengar. Bu, jangan kayak menyerang gini dulu. ya Bu ya. Bu, coba Anda dengarkan, belajar untuk mendengar dulu ya apa yang saya katakan. Saya terima tamu ya, ada Bang Hari, namanya dia Buddha. Ya, dia Buddha. Lalu saya sodorkan makanan kering dan air minum, dia tidak meminum. Kenapa? Saya berpikiran baik, mungkin ada aturan di agamanya. Nggak harus saya sodorkan air minum, harus dia minum. Nggak berpikiran Ustadz, kayak tadi gitu kan saya. Ustadz, tadi kan saya sampaikan waktu yang tahun 2007 itu terjadi, saya bingung kenapa saya sodorkan minum sama sekali tidak diminum. Setelah sekarang saya mengerti kenapa itu terjadi. Nyambung Ya kan? udah, Maksudnya, kalau gitu nggak perlu dipermasalahkan lagi kalau untuk ya masalah sudah. itu. Kan saya sudah sampaikan dari tadi, makanya saya sampaikan kita belajar untuk mendengar, jangan terlalu mulut yang terlalu berbicara. Udah. Kan Oke, begitu. sip. Ah, Ada pembahasan yang lain kalau itu udah selesai? ya mungkin sekarang gini juga sih ya Ustadz. Saya sih kadang-kadang melihat seperti ini, kita satu sama lain. Ini hanya kita saling sharing ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz disuruh agama Islam untuk siar, saya juga disuruh agama Kristen untuk menyebarkan tentang kasih Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi saya sampaikan, nggak perlulah kita saling menjelekkan, karena orang akan mengikuti ajaran kita adalah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju Ustadz? Baik, boleh saya tanggapi Bu? Ya. Boleh. Sedikit Bu. Kenapa saya membuka live streaming seperti ini? Bukan mengandung unsur perpecahan atau nggak ada niat lain gitu. Karena gini Bu ya. Sebelum saya memulai live streaming saya, udah ada pihak Kristen yang memulai duluan menghina agama saya gitu. Contohnya Edis TV, Saifuddin Ibrahim. Ini adalah oknum-oknum Kristen yang merusak hubungan antara Kristen dan Islam. Gitu. Lalu bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang seperti itu? Sekarang gini, saya aja kadang-kala mau naik nih ke Edis TV gitu kan, karena saya juga pengen saya sampaikan, nggak perlulah kita juga berdebat untuk Ibu nanti dianggap nyamar dan munafik oleh Edis. saya yakin Edis Iya. tidak seperti itu, enggak. Dia akan memiliki, cuman Edis juga sampaikan begitu katanya. Edis itu kan belajar agama Islam itu 13 tahun. Tadinya nggak mau speak up karena siapa tuh Ustadz Zakir datang ke Indonesia disambut dengan baik, padahal menyampaikan tentang Alkitab itu tidak benar. Sedangkan kalau Kristen sedikit mengkoreksi Islam langsung dimasukin ke penjara. Akhirnya itu yang membuat Edis TV speak up. Jadi saya tidak tahu nih siapa yang duluan, siapa yang belakangan
untuk saling membela kebenarannya masing-masing gitu kan. Karena ketika saya membaca Alkitab dan saya memiliki masalah, ketika orang ngasih nasihat saya tentang Alkitab, saya bilang saya tahu nih, saya ngerti semua tentang Alkitab kan gitu. Tapi ketika saya melihat orang yang ketika menghadapi masalah tersebut tapi menyikapinya dengan baik dan benar, dengan sabar, itu yang saya jadikan contoh. Jadi gitu, saya mau sampaikan seperti itu ke semuanya atau apa. Kita nggak, karena kita mungkin Ustadz juga begitu, saya juga begitu, akan menjadikan contoh, dibuat contoh. Kita adalah kitab terbuka dari kitabnya masing-masing. Akan dilihat, oh Ustadz PI ternyata dia banyak memberi. Oh ternyata ajaran Islam yang Ustadz PI terima itu toleransinya tinggi. Itu kan orang bisa melihat. Jadi Nah, kalau begitu saran saya nanti Bu, Anda ke tempat Edis TV dan Saifuddin Ibrahim coba. Nah, Kan itu hal yang nggak berguna dan merusak kekristenan gitu. enggak, sekarang gini juga. Jangan Ustadz gini. Jangan Ustadz hanya menyuruh saya ke Edis TV, tapi Ustadz masih melakukan apa yang Ustadz selama ini lakukan di dalam. Saya udah janji Bu sama umat Kristen dan seluruh manusia di muka bumi ini. Ada 3 hal ya, ada 3 hal yang akan membuat saya berhenti membuka live streaming seperti ini. Apa itu? Yang pertama, ya, tidak ada lagi pemurtatan di lapangan dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh misionaris ke rumah-rumah Islam, mengetuk-ngetuk pintu rumah umat Islam lalu menawarkan kekristenan. Ini dihapus dulu. Yang kedua, tidak ada lagi oknum seperti Saifuddin Ibrahim, Bom, Edis TV dan yang lainnya yang membicarakan agama saya tanpa ilmu ya, dan sok tahu gitu. Belajar 13 tahun tapi baca aja kagak bisa, kan gitu. Nah, itu Edis TV itu. Berhenti orang-orang seperti itu di media sosial. Terus yang ketiga, ya, masalah pemakaian kosakata, yang mana kosakata ini diambil dari istilah Islam dipakai Kristen. Coba kalau Kristen pede dengan agamanya sendiri, bahasa Yunaninya sendiri, dan Islam dengan bahasa Arabnya, maka jika 3 ini dilakukan ya Bu ya, saya janji saya akan berhenti buka live kayak gini. Lebih baik saya bahas fikih. Lebih baik saya tahu sama teman-teman saya bahas Al-Quran saya gitu. Pak Ustadz, Anda bilang bahwa mungkin yang Anda sampaikan, saya tahu kata apa yang misalnya Anda bilang tadi, kata menggunakan bahasa yang di Al-Quran. Pertanyaan saya, Nabi keturunan Yakub, Ishak aja kalian akui sebagai nabi kalian, kan gitu juga. Bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Itu kan masalah bahasa Bu, bukan masalah pengakuan dari Nabi. Bisa nggak Anda bedakan? Kita berbicara masalah konteks tekstual bahasa gitu. Tekstual bahasa, bukan masalah pengakuan Nabi A, Nabi B, Nabi C. Nggak nyambung. Nanti dulu kalau bahas itu satu-satu gitu, jangan Anda campur-campur. Contoh ya Bu ya, kayak gini ya, tentang masalah istilah Islam diambil Kristen. Kosakata Alkitab, nah tuh diambil dari Islam. Diambil dari Islam. Alkitab itu, Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Nabi-nabi keturunan. Nah bentar Bu, saya mau tanya. Saya mau tanya sama Ibu. Anda sebagai seorang pendeta ya Bu, Anda sebagai seorang pendeta, tahu nggak Alkitab itu kosakata yang berasal dari mana? Pertanyaan saya, apakah di Arab sana ada orang Islam semua? Kalau sekarang Islam semua. Hah? Kata siapa? Kata siapa? Ada di luar Islam. Pertanyaan saya, Alkitab itu dibuat sekarang atau dulu? Dulu itu di Arab bukan hanya orang Islam. Ya dulu, kalau dulu banyak Bu, ada Nasrani, ada Yahudi, ada pagan Quraisy. Cuma nggak ada mereka menyebut kitab mereka Alkitab, nggak ada. Itu Berarti Ibu harus banyak belajar, nggak tahu berarti Ibu ini ya. Gini Bu ya, ada Nasrani, ya ada Kristen Arab, yang mana mereka menyebut kitabnya bukan Alkitab. Tapi apa? Mereka menyebut kitab mereka itu Al-Muqaddas. Perjanjian barunya apa mereka sebut? Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Jadid.
Perjanjian lamanya apa yang mereka sebut? Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada kitab. Ngaco, ngaco. Udah intinya gini, di Arab itu dulu kala bukan hanya orang Islam aja. Cuman sekarang Ya, saya kita tahu. kenapa nabi-nabi yang keturunan Ishak adalah kalian akui nabi kalian. Keturunan Ishak. Mm-mm. Keturunan ini memangnya nabi hanya dari keturunan Ishak gitu? Ya menurut kalian yang kalian akui saya nanya tuh, Banyak lah di luar keturunan Ishak. contohnya Abraham, tuh ya. Abraham kayak gimana? Abraham itu bukan keturunan Ishak, dia yang apa? Memperanakkan Ishak. Abraham, ya Abraham bukan nabi Ustaz. Abraham bukan nabi. Iya. Nabi itu apa sih menurut Kristen apa sih emangnya, Bu? Hah? Nabi itu menurut Kristen apa? Saya belum susah untuk menjelaskannya. Jadi intinya Bapak Kok Abraham itu susah? sekarang gini ya, Bapak Abraham itu memiliki anak Ishak dan Ismail. Di dalam kitab kalian aja Al-Quran tidak dijelaskan siapa aja anaknya Ismail. Di situ malah dijelaskan secara rinci di Alkitab. Dan saya bertanya nih sama saya Muslim, Bang, kenapa nabi-nabi yang seperti yang kalian sebut Daud dan lain-lain itu adalah ternyata saya lihat adalah keturunan dari Ishak? Kenapa bukan Ismail? Dia jawabnya, wah gue bukannya Ustadz Bu, kagak ngerti gua. Kan gitu. Dari kemarin saya tanya sama ustadz-ustadz ataupun ini tidak bisa menjawab. Kan begitu juga. Yang di bawah jangan bilang tidak paham. Kalian jawab aja dulu. Kenapa nabi-nabi itu keturunan Ishak? Ishak itu adalah nenek moyangnya orang Israel. Banyak kali cerita yang dibawa turun-turun gak ngerti. Anda ini belajar di mana sih, Bu? Abraham itu bukan nabi? Heran saya, kok bisa Anda jadi pendeta ya? Nah, karena kami nyebutnya itu Bapak Abraham, Aduh. bukannya nabi. Coba Anda baca Kejadian 20 tuh ya, nomor 7. Abraham itu akan disebut nabi. Sebab dia seorang nabi. Gimana sih? Terus apa hubungannya ke Abraham? Orang ini perpecahannya kalian keturunan Ismail, kami keturunan Ishak. Bukan masalah keturunan siapa. Bu, Anda juga bukan keturunan dari Israel, bukan. Anda bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Ishak. Jadi Kristen itu adalah penumpang gelap dari ajaran samawi, itu Kristen. Makanya saya tanya, ibu ini mengatakan bahwa Abraham itu bukan nabi, sedangkan kitab Anda mengatakan Abraham itu nabi. Anda ini belajar di mana sih? Bu. Aduh, belajar dulu dah saya kalau gitu ya. Ada bingung saya, kok bisa ibu jadi pendeta kalau kayak gini? Siapa yang bilang saya pendeta, Pak Ustadz? Siapa bilang juga ya? Nih tentang siapa Abraham. Kejadian 20 Anda baca ya. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Abraham itu nabi, Abraham itu nabi. Tuh ya. Aduh. Sekarang anggap saya salah. Terus apa hubungannya Anda bawa Abraham? Lalu ngapain Anda bertanya pada saya? Kenapa para nabi itu hanya dari Ishak? Salah pertanyaan Anda berarti. Gak ada nabi itu cuma dari keturunan Ishak, gak ada. Di luar keturunan Ishak pun banyak nabi. Ayub ya, bukan Yahudi. Terus Bileam bukan Yahudi. Mereka semua nabi yang di luar Israel, bukan keturunan Ishak. Mana ada nabi Bileam? Nah, ayah wae Bileam. ya wae. Belajar dulu lah ya. Belajar dulu dah Anda kalau gitu ya. Banyak nggak taunya Anda rupanya. Maaf ya. Aduh, Bu, belajar dulu dah kalau kayak gitu sama Bileam aja nggak tahu. Ada, belajar dulu dah. Bileam Ya. itu bukannya nabi kami.
Biar Anda tahu, jadi ajaran kalian sama ajaran kami itu beda jauh. Gile, amkon bilang nabi, ayah wae. Oke, Aduh. terima kasih. Nih, saya kita kasih ya. Bincang-bincang. Oke. Ya, terima kasih sudah berbincang-bincang. Karena selama ini saya pengen naik untuk berbincang-bincang dengan Anda. Ya udah, kalau Untuk gitu yang di nggak apa-apa. bawah, pergunakan kata-kata dengan baik dan benar. Jangan kebiasaan menghakimi orang karena Anda juga tidak tahu apa-apa. Itu aja saya sampaikan buat semuanya. Selamat Oke. malam buat Ustadz, sehat selalu. Selamat malam. Oke. Hati-hati.